Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7542 sampai bab 7543. Ketajaman bisnis Bernard Arnault sedemikian rupa sehingga bahkan Ye Chen harus mengakui inferioritasnya. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya merenungkan satu hal, bagaimana menghasilkan lebih banyak uang. Karena itu, daya pikir ekonominya sangat kuat. Kolaborasi selalu menjadi taktik umum dalam industri mewah dan mode. Beberapa tahun lalu, LV berkolaborasi dengan merek pakaian jalanan Supreme. Saat itu, sebuah kaos lengan pendek biasa, karena memadukan logo kedua merek ini, dihargai hingga 5 digit. Setelah digembar-gemborkan terus-menerus oleh sekelompok spekulan, harganya bahkan naik 2 kali lipat dari harga aslinya. Bahkan di dunia digital, kolaborasi pun sering terjadi. Misalnya, merek komputer dan perangkat keras tertentu berkolaborasi dengan game-game ternama, yang dapat semakin meningkatkan penjualan mereka. Bagi konsumen, produk kolaborasi juga sangat hemat biaya. Karena dengan membeli satu produk, mereka bisa mendapatkan dukungan dari 2 merek, sehingga tentu saja lebih menguntungkan. Bagi Bernard Arnault, dalam banyak kasus, ia meremehkan kolaborasi. Karena sebagian besar merek tidak memiliki ketenaran seperti mereknya. Jika ia berkolaborasi dengan merek-merek yang lebih rendah kelasnya, itu sama saja dengan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Namun kini situasinya berbeda. Kapasitas produksinya sangat terbatas, dan semua konsumen menahan uang untuk membeli produknya. Rantai pasokannya, setelah bertahun-tahun disempurnakan, baik dari segi biaya produksi, efisiensi produksi, maupun kualitas produksi, kini sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa penjualan bisa tiba-tiba melonjak puluhan kali lipat, menjual dalam satu hari apa yang dulunya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sekarang, meminta mereka untuk menambah kapasitas, bahkan jika mereka sudah kehabisan tenaga, mereka paling banyak dapat menambah hingga 30%, yang tentu saja tidak akan mampu memenuhi permintaan saat ini. Bernard Arnault juga sangat jelas bahwa antusiasme publik seperti pasang surut air laut. Jika ia dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembelian mereka sebelum antusiasme memudar, ia dapat memaksimalkan ekstraksi nilai mereka. Namun, jika rantai pasokan gagal saat itu, maka ketika antusiasme publik surut, itu berarti kehilangan kesempatan baik ini untuk menghasilkan uang. Dan kolaborasi mungkin dapat memecahkan masalah ini. Menyerahkan tugas produksi kepada perusahaan lain sama saja dengan membuka lini produksi dan rantai pasokan secara bersamaan. Semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Terlebih lagi, karena ketenarannya sedang berada di puncaknya, semua orang ingin membeli produk dari mereknya. Hal ini tentu saja menekan pasar merek lain, sehingga produk mereka menjadi tidak laku. Penjualan banyak merek saat ini telah anjlok lebih dari 80% dibandingkan sebelumnya. Saat itu, jika mereka dapat berkolaborasi dengan merek-merek di bawah Bernard Arnault, hal itu juga akan mengatasi kelebihan kapasitas mereka sendiri dan memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak uang. Oleh karena itu, merek-merek besar yang mendapat undangan kolaborasi hampir semuanya menerima proposal kolaborasi pada kesempatan pertama. Segera setelah itu, para desainer merek-merek ini, setelah menerima otorisasi, mulai secara intensif menggunakan elemen klasik merek-merek Bernard Arnault untuk merancang produk-produk kolaboratif. Bernard Arnault sangat gembira. Ia meminta orang-orang menghitung bahwa jika panas ini berlangsung selama sebulan, kerugian nominalnya selama 3 tahun di pasar Amerika dapat langsung diperoleh kembali. Jika spillover dari pasar Amerika ditambahkan, ia mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dari masalah ini. Artinya, ia tidak hanya tidak perlu membayar 1 sen pun, tetapi ia juga bisa mendapatkan puluhan miliar tambahan dalam setahun. Dia berpikir dengan gembira dalam hati, inilah ketenaran dan kekayaan yang sesungguhnya. Lagi pula, panen ketenaran seperti ini adalah sesuatu yang tidak berani kuharapkan di sebagian besar kehidupan masa laluku. Dan ini juga membuatnya sangat berterima kasih kepada Ye Chen.
Segera setelah itu, dia memenuhi janjinya kepada Ye Chen. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia tidak hanya menyumbangkan 2 miliar dolar AS ke Istana Wanlong, tetapi dia juga menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli hak penggunaan pulau selama 99 tahun dari Sri Lanka dan mentransfernya ke Istana Wanlong. Pulau ini berlokasi strategis di dekat jalur pelayaran internasional di Samudra Hindia. Dari Asia Timur ke Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, Sri Lanka merupakan jalur penting. Istana Wanlong kini mendapatkan separuh pendapatannya dari pengawalan laut. Mereka sudah memiliki sebuah pulau di Maladewa. Jika Pulau Sri Lanka ini ditambahkan, pekerjaan pengawalan akan lebih hemat waktu dan efisien. Bernard Arnault secara khusus menelepon Ye Chen mengenai masalah pulau itu dan menambahkan, "Maaf, Tuan Ye. Saya bertindak lebih dulu dan melapor kemudian tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Anda, jadi saya harus meminta maaf kepada Anda." Meskipun pulau ini hanya bernilai 2 atau 300 juta dolar AS, dari masalah ini, Ye Chen melihat sikap Bernard Arnault. Sebenarnya, ia sudah lama melihat Bernard Arnault. Meskipun orang tua ini sangat kaya, jauh di lubuk hatinya ia juga sangat pelit. Untuk barang seharga 199, harganya tetap 199. Karena ia kaya, jika ia memberi 200, ia tidak akan rela tidak mendapatkan $1 itu kembali. Ini akan membuatnya tidak nyaman untuk waktu yang lama. Sungguh tidak dapat diterima. Bangsawan tua seperti Grandet biasanya tidak mau membayar sepeser pun lebih dari harga yang disepakati. Namun kali ini, ia justru berinisiatif memberikan pulau tambahan di luar kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu telah membuat sedikit kemajuan. Menggunakan pepatah Cina, ini seperti pohon besi yang berbunga. Oleh karena itu, Ye Chen membenarkan tindakannya dan tersenyum. "Tuan Arnault, Anda sangat bijaksana. Atas nama Istana Wanlong, saya mengucapkan terima kasih." Bernard Arnault buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda tidak perlu sopan. Ini hanya tanda terima kasih kecil saya." Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Tuan Hamid yang hampir dibunuh itu seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Anda, bukan?" Ye Chen tersenyum, "Hubunganku dengan Hamid cukup baik." "Ada apa?" Bernard Arnault langsung berkata, "Tuan Ye, saya pribadi merasa situasi Tuan Hamid di Suriah cukup berbahaya. Karena beliau teman Anda, saya ingin memberikan 200 juta dolar AS sebagai tanda terima kecil, dengan harapan Anda dapat memberikannya kepadanya untuk membantunya memperkuat fondasinya di Suriah." Ye Chen berkata dengan heran, "Tuan Arnault, mengapa Anda tiba-tiba ingin mensponsori Hamid?" Bernard Arnault berkata sambil terkekeh, "Oh, Tuan Ye, sejujurnya, ini hanya tanda terima kasih kecil saya. Saya harap Tuan Hamid dapat lebih meningkatkan kekuatannya sendiri dan berusaha untuk tidak membuat Anda khawatir, Tuan Ye." "Bagus sekali." Ye Chen memuji, "Saya tidak menyangka Anda akan berpikir seperti ini. Hamid sekarang ingin terlibat dalam aliansi vertikal dan horizontal di Suriah, yang mau tidak mau membutuhkan dana untuk memenangkan hati beberapa panglima perang. Dana ini bisa membantunya. Atas namanya, saya ucapkan terima kasih." Bernard Arnault berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Mampu membantu Anda sesuai kemampuan saya saja sudah membuat saya sangat puas. Lagi pula, Anda sudah terlalu banyak membantu saya." Ye Chen tersenyum, "Tidak perlu basa-basi. Aku akan menyapa Hamid nanti dan menyampaikan kabar ini." "Baik, Tuan Ye." Bernard Arnault buru-buru menambahkan, "Jika 200 juta dolar AS tidak cukup, Anda bisa bicara kapan saja. Saya bisa menambahkan lagi." Ye Chen menggodanya, "Tuan Arnault, saya harus mengingatkan Anda bahwa Suriah sulit menjadi pasar untuk konsumsi mewah. Berinvestasi begitu banyak di Hamid mungkin tidak memberi Anda kesempatan untuk mendapatkannya kembali." Bernard Arnault buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda salah paham. Saya tidak melakukannya untuk mencari uang. Saya hanya ingin berbagi sedikit beban untuk Anda." Bersambung.